Guys, kalau kita tengok negara-negara besar di luar sana pada masa kini begitu sibuk untuk mencari negara-negara di bawah mereka untuk dijadikan negara sekutu ataupun dijadikan blok kepada negara mereka. Di mana kalau kita tengok judul video pada kali ini, Australia mengajak Indonesia gabung AUKUS. Di mana PM Scott Morrison sendiri telah berkunjung ke Indonesia untuk mengajak Indonesia join untuk bergabung menjadi AUKUS. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kalau tidak keberatan, please tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, memang mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Di mana kalau kita tengok judul video daripada kali ini, Australia akan mengajak Indonesia gabung AUKUS. Di mana PM Scott Morrison sendiri telah berkunjung ke Indonesia. Wow! Di mana kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya Australia mengajak Indonesia untuk join AUKUS. Tapi sebelum itu aku mengajak semua subscriber di luar sana, semua viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu video ini. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Indonesia saat ini sedang didorong masuk kelompok anti-Cina, masuk blok AUKUS friend, yang sekarang lagi heboh-hebohnya. Dan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP, Tubagus atau TB Hasanuddin, menyatakan pemerintah Indonesia saat ini sedang didekati kelompok anti-Cina agar keluar dari negara non-blok dan masuk blok AUKUS. Nah, apakah kalian siap jika negara kita keluar dari non-blok dan masuk ke blok AUKUS, dan kita juga dibekali tentunya senjata nuklir layaknya Australia? Apakah kalian rela atau tidak rela, friend? Kira-kira? Nah, bagaimana, AUKUS adalah fakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dorongan tersebut, kata Hasan, dilakukan oleh kelompok yang tidak menyukai Indonesia karena selama ini dianggap terlalu dekat dengan Cina atau Bapak Xi Jinping. Akhir-akhir ini saya juga berbicara dengan kelompok yang tidak suka kita dekat dengan yang namanya RRC atau Republik Rakyat Cina. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat di media sosial bahwa pemerintah ini adalah pemerintah yang, mohon maaf, dianggap komunis, dekat dengan Cina, kata Hasan dalam rapat kerja di Komisi 1 DPR dengan Menteri Luar Negeri Rabu tanggal 22 kemarin, friend. Jadi ada yang tidak suka dengan Indonesia karena dekat Cina dan negara ini dianggap komunis katanya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, tak hanya itu saja, Hasan juga mengatakan kelompok ada dan real dan mereka, mohon maaf, mendesak kita untuk ikut masuk ke dalam blok Amerika Serikat yang notabene ikut dengan AUKUS. Mungkin jadi AUKUSI. Itu Australia, ada Amerika, dan I-nya ini ada Indonesia. Nah, itu pernah bergelinding tambahnya Pak Hasan. Nah, Jenderal Purnawirawan TNI AD itu menjelaskan Indonesia hingga saat ini adalah negara yang tak tergabung dengan blok manapun. Komitmen Indonesia untuk menjadi negara non-blok juga telah ditunjukkan dengan ikut meratifikasi Traktat Bebas Nuklir di wilayah ASEAN yang kemudian diadopsi lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 silam, friend. Sejumlah kawan sesama prajurit dalam beberapa waktu terakhir, kata Hasan, juga kerap menyampaikan agar Indonesia mulai memperkuat persenjataannya bukan untuk bertempur namun untuk menjaga kedaulatan, karena ya kalian tahu sendiri gelombang-gelombang peperangan atau perang dingin ini sudah dimulai antara Eropa, ada Amerika, seperti itu, friend. Hasan mengingatkan pemerintah agar tak terpancing masuk dalam blok negara manapun. Menurut dia, saat ini negara-negara di dunia telah memasuki perang dingin era baru, bahkan bukan tidak mungkin negara-negara Eropa juga
akan terbelah. Baru-baru ini kata dia, Selandia Baru juga keluar dari fakta pertahanan karena menolak proyek kapal selam nuklir Australia. Kemudian ada pula Perancis yang tegang dengan beberapa wilayah di bagian timur New Coloniana. Pak Baasan memperingatkan jangan kita ikut masuk, harus seirama, luwes, dan jangan terpancing karena memang kita sedang dipancing. Ambil sikap garis tegas. Seperti itu bunyi pernyataan dari salah satu purnawirawan TNI Angkatan Darat ini, Bren. Tapi kalau bercanda-bercandaan kan boleh kan, Bren? Bercanda. Bercanda. Nah, usut punya usut, seperti kita ketahui, negara-negara kawasan gempar ketika Amerika Serikat, Australia, dan Inggris menyepakati kerjasama pertahanan AUKUS yang memungkinkan negeri kanguru membangun kapal selam bertenaga nuklir. Disepakati di tengah peningkatan ketegangan kawasan pada pekan lalu. Fakta ini disebut-sebut diteken untuk membendung pengaruh Cina di Indo-Pasifik, dan Cina pun naik pitam karena mendengar kabar ini. Tak hanya itu, Prancis juga meradang karena kesepakatan AUKUS ini. Pasalnya sebelum AUKUS diteken, Australia menangguhkan kerjasama kapal selam dengan Prancis. Pada akhirnya si AUKUS ini juga memicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merasa dihianati dengan perjanjian tersebut. Seperti kalian yang dihianati mantanmu yang suka bercanda. Nah, usut punya usut, Bren. Sebagaimana dilansir dari The Independent, di bawah kesepakatan ini Australia dapat membangun kapal selam bertenaga nuklir dan bantuan teknologi dari Inggris dan Amerika Serikat. Meski demikian, Perdana Menteri Australia Scott Morrison tak menjelaskan lebih lanjut mereka akan membeli kapal selam buatan Inggris dan Amerika Serikat atau tidak. Sebagian pihak menganggap AUKUS ini berpotensi melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir NNT. Perjanjian itu mengatur bahwa hanya negara-negara bersenjata nuklir yang dapat melakukan pengayaan uranium untuk nuklirnya. Berdasarkan kesepakatan internasional, hanya negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lah yang dapat memiliki senjata nuklir, yaitu ada Cina, ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Perancis, dan Rusia, Bren. Namun sebagian pihak lain menganggap AUKUS tak melanggar NNT karena berdasarkan perjanjian Amerika Serikat akan memasok uranium yang sudah melalui proses pengayaan ke Australia, dan Australia menegaskan bahwa mereka tak akan melakukan pengayaan uranium sendiri, jadi lewat tangan ketiga, yakni dari Amerika Serikat. Prosesnya dari Amerika Serikat lalu dikirim ke Australia. Selain kapal selam, AUKUS juga mencakup kerjasama siber, kecerdasan buatan, dan kuantum. Namun semua teknologi itu lebih ditekankan untuk kepentingan militer, melainkan bukan untuk intelijen. Makanya si Cina Rudal Dongfeng ngamuk karena tahu AUKUS ini akan menyerang negaranya. Kekuatan militer memang sedang menjadi momok penting di kawasan, terutama karena Cina terus menunjukkan taringnya di Laut Cina Selatan, Bren. Kesepakatan AUKUS ini pun memicu amarah Cina dan negara-negara Eropa. Cina geram karena AUKUS seolah memojokkan negeri tirai bambu, sementara itu Eropa merasa disingkirkan dalam upaya membendung pengaruh Cina. Nah, usut punya usut, Bren. Tak lama setelah AUKUS disepakati, Cina langsung menuding aliansi baru Amerika Serikat ini terperangkap mentalitas perang dingin. Mereka merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, meningkatkan persaingan senjata, dan merusak upaya internasional untuk non-proliferasi senjata nuklir, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, seperti dikutip dari kantor berita Reuters. Ia kemudian berkata, usut punya usut, Cina meyakini bahwa mekanisme kawasan harus sesuai dengan tren untuk perdamaian dan pembangunan dan membantu membangkitkan kepercayaan dan kerjasama. Tak boleh ada yang menargetkan pihak ketiga atau melecehkan kepentingannya. Seperti itulah bunyi pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yang dikutip dari Reuters, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar Bapak TB Hasanuddin menyebutkan bahwasannya Indonesia sedang didorong kelompok anti Cina masuk dalam blok AUKUS buatan Amerika Serikat ini. Apakah kalian rela negara ini menjadi negara non-blok yang tidak sesuai kesepakatan dulunya, Bren? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. See you the next video.
Kalau kita tengok negara Indonesia pada sebelum ini merupakan sebuah negara yang dikatakan non-blok, di mana kalau kita tengok Australia telah mengajak Indonesia untuk join serta menjadi sebahagian daripada AUKUS. Di mana kalau kita tengok AUKUS ni merupakan negara-negara sekutu yang memanglah anti-China. Negara yang AUKUS ni yang memang sememangnya anti-China, yang takut yang China ni sebenarnya akan menjadi penguasa ekonomi dunia. Tapi apakah pendapat kalian, sama ada kalian semua setuju ataupun tidak sama ada Indonesia masih menjadi negara non-blok ataupun menyertai AUKUS? Kalau kita tengok AUKUS ni adalah diketuai oleh Amerika Syarikat sendiri dan juga Australia. Dan kalau kita tengok negara Perancis dan beberapa negara-negara besar yang lain. Lepas tu mereka akan menjemput ataupun ingin menjemputlah Indonesia untuk join serta untuk menjadi sebahagian daripada AUKUS. Tapi sebenarnya kalau kita tengok menurut daripada admin video tadi, apabila menyertai AUKUS ni, negara-negara yang berada di dalam kumpulan AUKUS ni mendapat keistimewaan. Di mana kalau kita tengok, mereka akan mendapat seperti kapal selam yang dimiliki oleh Australia, iaitu kapal selam yang memiliki nuklear. Dan kalau kita tengok AUKUS ini dikatakan, AUKUS ini telah melanggarkan satu hukum laut, di mana yang tidak boleh menggunakan nuklear sebab dia akan mengganggu kehidupan sejagat manusia. Tetapi alasan Amerika Syarikat telah diperjelaskan bahawa mereka cakap bahawa uranium yang dibuat menjadi nuklear itu telah dikirim ke Amerika Syarikat, telah pun dibuat dalam bentuk huraian yang bukan lagi dalam satu bahan yang berbahaya ataupun mempunyai radiasi yang berbahaya, tapi telah digubal dan dihurai menjadi satu bahan uranium yang kurang bahaya lah mungkin. Tapi itu masih pendapat mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok undang-undang hukum laut ataupun hukum sejagat yang menjaga keamanan, di mana masih lagi tertakluk di atas penggunaan bahan-bahan nuklear di laut. Jadi bagi reaction aku ataupun pendapat aku, sebenarnya alasan mereka untuk menjemput Indonesia untuk join AUKUS ni adalah untuk menjadi Indonesia supaya bersetuju dengan Australia untuk mendapatkan kapal selam yang mempunyai bahan nuklear yang boleh digunakan di Laut Cina Selatan. Wah, susah ni mau buat keputusan sama ada kekal menjadi negara non-blok ataupun ingin menyertai AUKUS. Kalau tidak menyertai AUKUS, negara China akan bermaharajalela. Wah, China. Kalau menjadi AUKUS, secara automatik China akan tenggelam. Sebab kalau kita tengok negara sekutu AUKUS ni adalah Australia sendiri, Amerika Syarikat, negara yang besar, Perancis, dan ada beberapa negara lagi yang akan join AUKUS. Pendapat kalian bagaimana? Tapi apa-apa pun aku mendoakan agar Indonesia dapat membuat keputusan yang terbaik untuk menjadikan Indonesia negara yang aman, yang terhindar daripada segala peperangan dan juga satu keselamatan untuk negara Indonesia sendiri. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampailah selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, see you the next video.